La, udah ada mobil di belakang. Kamu masuk ya. Nanti aku jemput lagi. Ya udah, aku duluan ya. Bye. Bi, kamu kenapa sih berani banget nyewa aku di mobil kayak gini? Lu naik gue berani. Lu lupa apa yang udah pernah kita lakuin. Terus mencintamu. Bi, kamu kenapa sih? Tadi Ibu cerita sama aku, katanya kamu lagi ada masalah ya. Masalah apa? Sini cerita sama aku. Bukan urusan lo. Oke, nggak apa-apa kamu kalau mau beranggapan kayak gitu. Tapi gimana pun, Bi, aku tuh peduli sama kamu. Kamu udah berjuang keras dari dulu sampai sekarang. Kamu pantang menyerah, kamu optimis, kamu tegas. Tapi ngeliat kamu kayak gini, nanggung masalah sendirian. Aku gak tega. Harusnya kamu punya temen cerita buat nanggung ini semua bareng-bareng. Bi, aku tuh bisa banget loh jadi temen cerita kamu. Kamu bisa luapin semuanya. Siapa tahu itu bikin kamu bisa jadi tenang. Dan bisa juga ketenangan itulah yang sekarang kamu lagi cari. Kenapa Misha seperhatian gini ya sama gue? Beda banget sama Lala. Bi, aku begini juga gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu tahu aku tuh ada buat kamu di kondisi apapun. Gue dituduh setelah pindah anak kantor. Serius kamu? Terus kamu diapain? Jabatan gue diturunin. Astaga. Maaf. Tapi soal rumah yang disita itu bener. Tapi gue lagi berusaha untuk ngebuktiin kalau emang gue tuh gak bersalah. Jadi kamu dijebak? Tuh kan bener feeling aku. Orang pekerja keras kayak kamu tuh gak mungkin main kotor, aku tahu. Tapi kamu yang udah jabatannya tinggi aja kayak gini bisa dijatuhin, itu parah banget sih. Ya gitulah. Dengar cerita kamu kayak gini, aku jadi inget kayak waktu aku dipecat. Itu rasanya harga diri aku tuh kayak bener-bener ikut jatuh banget. Dan aku sampai gak bisa ungkapin lagi kayak gimana rasanya. Jadi meskipun kamu gak dipecat, tapi aku yakin itu tetap kerasa berat banget buat kamu. Apalagi kamu udah memberikan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kamu juga udah setia banget sama perusahaan itu selama ini. Tapi aku yakin, Bi, nggak ada masalah apapun yang nggak bisa seorang Hasbi selesain. Aku yakin kamu nggak akan salah langkah. Maksud lo apa? Ngomong kayak gitu barusan. Enggak, aku nggak maksud apa-apa.
kenapa sih berani banget nyewa aku di mobil kayak gini? Lu nanya gue berani? Lu lupa apa yang udah pernah kita lakuin. Kenapa Meisha bisa bikin gue makin tenang ya? Ternyata Meisha gak seburuk yang gue pikirin. Gue makin penasaran sama Meisha. Meja 7 ya? Kurang ajar ya kalian. Sini lah. Aduh, kakak gue. Apa sih? Apa kamu? Apa sih? Enggak. Gue lihat lo pelukan sama dia itu kakak gue. Gila lo ya? Udah sabar dulu, aku bisa jelasin ini. Lu emang cowok di dunia ini cuma satu doang, hah? Sabar dulu, aku bisa jelasin. Kau sini nggak? Ada emang cowok di sini. Emang di dunia ini nggak ada cowok lagi apa? Coba dulu. Stop. Tolong jangan buat keributan di sini ya. Nggak bisa sabar. Dia pacar aku, selingkuh sama kakak aku sendiri. Gimana bisa sabar, Mbak? Mbak, tolong. Ya, saya tahu Mbak lagi marah, tapi jangan buat keributan di sini ya. Kalau mau ribut jangan di sini, tolong selesaikan semuanya di luar. Mau kemana lo? Apa sih? Mau kemana lo? Hei, jangan kabur kalian! Ih, mau kemana sih? Ih, kamu tuh kenapa? Sabar. Apa sih? Kamu nggak apa-apa, La? Iya, saya nggak apa-apa kok. Gila sih, selingkuh sama calon kakak ipar sendiri. Amit-amit gue kalau ketemu sama cowok model begitu. Nggak mau. Sabar. Kamu berkhianat di belakang aku. Itu ada lagi sampai kabur. Ini nanti gue juga gak ganggu kok. Udah deh lah, nggak usah mikir yang macem-macem di tempat kerja. Nggak mungkin Hasbi sama Kamisha tuh ada hubungan. Nggak mungkin. Kok bisa ya? Kak Hasbi bisa nekat itu di kantor. Pak Julian? Pagi, Dan. Gimana kerjaannya? Aman kok, Pak. Tumben banget jam segini Pak Julian datang ke sini. Ada yang bisa Dan bantu nggak? Oh, nggak usah, Dan. Saya tadi kebetulan ada meeting dekat sini. Jadi ya, mampir sebentar lah ke Amor. Pak Julian sekarang kerja di mana ya? Saya satu kantor sama suami kakak kamu. Pak Julian jadi bos di sana. Iya. Kenapa, Dan? Kok kayak gelisah gitu? Berarti
soal masalah yang menimpa Kak Hasbi itu Pak Julian tahu. Iya, saya tahu. Karena masalah itu Kak Hasbi jadi marah-marah sama Kak Lala, Pak. Tapi Lala nggak apa-apa kan? Kayaknya gue nggak boleh cerita lebih jauh soal rumah tangga Kak Lala sama Kak Hasbi ke Pak Julian deh. Aman kok, Pak. Kak Lala baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu, saya masuk dulu ke dalam ya. Iya, Pak. Silahkan dilanjut. Semoga aja Hasbi nggak ngelakuin hal buruk lagi ke kamu ya, La. Astaga, itu nggak sengaja lah. Ya namanya juga panik kemarin. Itu cuma refleks aku doang. Gak mungkin aku dorong, nggak sopan dong. Dan bukan cuma itu kok. Kalian deket-deketan.